Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang mulia ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan nikmat umur yang panjang. Kemudian wassalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Praktikum Manajemen Haji dan Umrah, yaitu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Ini yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Muhammad Rusdi dengan NIM 0104192125. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Bab yang pertama ialah ketentuan umum. Pasal yang pertama, dalam undang-undang ini, ayat yang pertama, yaitu ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima bagi orang-orang Islam yang mampu untuk melaksanakannya. Serangkaian ibadah tertentu, yaitu di Baitullah, seperti masyri' serta tempat-tempat dan waktu dan syarat yang telah ditentukan. Ayat yang kedua ialah ibadah umrah adalah berkunjungnya ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, melakukan sa'i dan tahallul. Yang ketiga, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan laporan ibadah haji dan ibadah umrah lainnya. Yang keempat, ayat yang keempat yaitu tentang jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam yang telah terdaftar dirinya untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ayat yang kelima, jemaah haji reguler adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh kementerian. Ayat yang keenam yaitu jemaah haji khusus adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan ibadah haji khusus. Yang ketujuh, jemaah umrah adalah seseorang melakukan ibadah umrah. Ayat yang ke-8, penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh kementerian dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan yang bersifat umum. 9, tentang petugas penyelenggaraan haji. Yang selanjutnya yang disingkatkan PPIH adalah petugas yang diangkat dan atau ditetapkan oleh Kementerian Agama yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji di Arab Saudi. Yang ke-10, penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan ibadah haji khusus dengan pengelolaan biaya dan pembiayaan serta pelayanan yang bersifat khusus. Dan selanjutnya tentang sistem, ayat yang ke-21 yaitu tentang sistem kompetensialisasi haji terpadu, yang selanjutnya disebut dengan SISHOAD, adalah sistem pengelolaan data. Dan yang ayat 21 sistem kompetensi haji terpadu, yang selanjutnya disebut dengan SISHOAD, adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu. Kemudian ayat yang ke-22 tentang kelompok terbang atau yang dimaksud dengan kloter adalah pengelolaan pengelompokan rombongan jemaah haji reguler yang berdasarkan dengan jadwal keberangkatan atau penerbangan ke Arab Saudi. Yang ayat 23 yaitu tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disingkat dengan DPRI adalah Dewan Perwakilan Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1444
1945. Yang ke-24 yaitu undang-undang dengan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat adalah pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya pasal yang kedua yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Berasaskan yang pertama syariat, yang kedua adalah amanah, yang ketiga keadilan, yang keempat kemaslahatan, yang kelima kemanfaatan, yang keenam keselamatan, yang ketujuh keamanan, yang kedelapan profesionalitas, yang kesembilan transportasi, dan yang ke-10 lah akuntabilitas. Baiklah, yang ketiga yaitu pasal tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yaitu tujuannya. Tujuan yang pertama ialah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji dan jemaah umroh sehingga dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan dan syariat. Tujuan yang kedua ialah mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.